Saudaraku sekalian yang kekasih, jika kita memperhatikan kehidupan kita pribadi dengan teliti, dalam segala hal, kita bisa menemukan, saudara-saudara, adanya hal-hal yang itu tidak sesuai dengan kekudusan Allah. Yang dulu kita pandang itu sebagai hal yang baik dan wajar, tetapi sebenarnya tidak sesuai dengan kekudusan Allah. Saya sering dulu menganggap saya sudah tidak lagi memiliki monster-monster. Tetapi makin hari kita makin menghayati kekudusan Allah. Kita makin menyadari, saudara-saudaraku, bahwa ternyata masih ada monster-monster itu. Kalau bukan monster besar, tetap monster kecil. Tetapi tetap monster juga, saudaraku. Ya, kita mungkin tidak membalas dendam, tidak terang-terangan membela diri dan menyerang orang yang menyakiti kita. Tetapi dalam hati ada kejengkelan dan kekesalan, walaupun itu tipis. Dan ada sedikit harapan orang yang menyakiti kita kiranya bisa celaka dan dihukum Tuhan. Itu monster kecil. Mulut kita bisa mengatakan sudah selesai, kuampuni. Tapi ada monster kecil yang bersembunyi di hati kita. Nah, ini kejahatan, saudaraku, yang kita harus sadari. Percakapan-percakapan dengan orang seringkali terlontar kata-kata dengan motif-motif yang tidak kudus, apakah itu sanjungan, pujian, atau ketidaktulusan, kemunafikan. Di sini kita mohon petunjuk Roh Kudus. Kalau kita sungguh-sungguh mau menyenangkan hati Allah sampai tingkat yang tinggi, menyenangkan hati Tuhan sampai tingkat tinggi, kita mau periksa hidup kita dengan sungguh-sungguh. Kita mau dengan detail, dengan teliti memeriksa hidup kita. Dan melalui peristiwa-peristiwa kehidupan setiap hari, saudara, kita akan menemukan monster-monster kecil itu. Dan Tuhan sering membuat gara-gara. Gara-gara. Apakah tiba-tiba kita pada waktu jalan di mall ditabrak orang misalnya. Ada saja gara-garanya. Waktu kita pergi belanja, pemilik toko tidak melayani dengan baik. Gara-gara. Atau di rumah, pasangan hidup entah bagaimana mengucapkan kata atau bersikap sesuatu yang membuat kita menimpali atau meresponi sesuatu dengan respon yang kita mau memuaskan diri. Tapi kita salah. Atau terhadap orang tua, mertua atau anak, ada saja masalah yang muncul. Dan percayalah, itu semua diizinkan Tuhan terjadi. Yang tadi saya katakan Tuhan membuat gara-gara. Nah, gara-gara yang Tuhan izinkan terjadi itu untuk mengangkat monster-monster kecil di dalam hidup kita. Ibarat kekeruhan di satu ember besar atau di sungai, Tuhan mengobok-obok supaya kekeruhan, apakah itu lumpur atau kotoran yang ada di bawah permukaan air, dibuat keluar. Diobok-obok, digoncang-goncang. Tuhan membuat gara-gara. Dan ini adalah cara Allah untuk membersihkan kita, saudara. Atau kita dipertemukan dengan kesempatan-kesempatan berbuat dosa. Apakah kita bertemu dengan
kita dipertemukan oleh Tuhan dengan kesempatan mencuri, tidak jujur, balas dendam, berjinah. Kita mau tunjukkan kekuatan kita. Kita mau tunjukkan kehebatan kita. Kita mau tunjukkan siapa relasi kita. Kita mau tunjukkan kekayaan kita dan lain sebagainya. Atau prestasi kita. Saya perhatikan sementara saya khotbah pun ada godaan untuk menunjukkan prestasi saya. Dan di situ kita merasa ada kepuasan, kebanggaan karena prestasiku, lebihku dikenali orang. Dan mimbar bisa menjadi sarana untuk itu, saudara. Coba, monster kita itu bisa gitu, saudara. Ya, kita say hello tapi tidak tulus. Tuhan mau kita benar-benar bersih. Makin hari makin bersih, makin hari makin bersih. Maka Tuhan izinkan adanya banyak masalah yang terjadi, saudaraku. Masalah-masalah yang terjadi, yang tadi saya katakan Tuhan seperti membuat gara-gara, Tuhan mengguncang, Tuhan mengobok-obok, supaya lumpur yang ada di bawah bisa keluar, disaring, dibuang, saudara. Supaya monster-monster yang ada di bawah, di dasar hati kita, ya bisa diangkat keluar, lalu dibersihkan, dibunuh, dibuang. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, kita mau benar-benar menyenangkan Tuhan, kita tidak ingin ada dosa sekecil apapun, sehalus apapun. Kita berambisi untuk benar-benar hidup tak bercacat, tak bercela. Dan inilah kekayaan abadi kita. Saudaraku, saya ingatkan bahwa untuk mencapai hati nurani yang bersih, jiwa yang bersih, saudara, perlu waktu. Ada perjalanan waktu yang harus kita jalani, karena itu tidak bisa diselesaikan dengan cara mudah dan cepat. Ini berat, ini sulit, saudaraku, dan melewati perjalanan panjang hidup kita. Itulah sebabnya setiap hari, ya, Tuhan memberikan kepada kita pelajaran-pelajaran yang berharga untuk bisa membunuh setiap monster-monster yang ada pada kita, sekecil apapun monster tersebut. Sekecil apapun monster tersebut, saudaraku, Tuhan berkenan untuk terus menggarap kita. Tuhan memiliki rancangan-rancangan yang indah untuk membersihkan kita dari segala monster-monster yang ada pada kita, yang membuat kita tidak sepikiran dan seperasaan dengan Allah, yang membuat kita tidak sempurna seperti Bapa, yang membuat kita tidak serupa dengan Yesus. Sadari adanya monster itu yang bisa muncul setiap saat, bahkan ketika kita diam duduk atau sambil jalan, bisa muncul monster-monster tersebut di dalam pikiran. Dan kita mengenali monster-monster itu. Kita percaya Tuhan akan terus menopang kita, menolong kita, untuk membawa kita kepada kesempurnaan yang Allah kehendaki. Kita bersyukur Tuhan beri hari yang baru. Dan Tuhan sudah memiliki rencana-rencana indah untuk membersihkan kita dari monster-monster yang masih ada di dasar hati jiwa kita. Kita bersyukur Allah terus akan mendidik kita sampai kita menutup mata dan dijumpai Tuhan tak bercacat, tak bercela. Bapa, tolong aku hidup kudus, tak bercela. Kita akhiri doa dengan pujian ini, saudaraku. Bapa, tolong aku. Bapa, tolong tak bercela. Bapakku, tolong aku hidup kudus tak bercela. Tuntunku menjadi sempurna seperti Bapa.
Ya Bapa Lord, ku tak bisa dengan kuatku sendiri, oh Lord. Hanya oleh kuasa-Mu, tuntunan Roh Suci. Bapa, tolong aku. Bapakku, tolong aku. Hidup kudus tak bercela. Tuntunku menjadi sempurna seperti Bapa. Ya Bapa, ku tak bisa dengan kuatku sendiri. Hanya oleh kuasa-Mu, tuntunan Roh Suci. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Ajaiblah kasih-Mu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Besarlah kuasa-Mu, besarlah kuasa-Mu, besarlah kuasa-Mu. Terima kasih untuk doa pagi ini Bapa. Hormat kemuliaan bagi-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Allah Israel. Amin.